Hai, perkenalkan nama saya Fitri. NIM saya 3120101126, kelas A sore semester 5, Prodi PBSI. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran dosen pengampu Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Materi yang akan saya bahas mengenai membaca cepat. Pengertian membaca cepat. Membaca cepat adalah kegiatan membaca secara cepat dan waktu yang relatif singkat untuk mengetahui garis besar isi atau ide pokok suatu bacaan, tanpa mengabaikan pemahaman isinya. Menurut Muhyiddin, membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan tinggi, tidak mengabaikan pemahaman terhadap bacaan. Teknik membaca cepat yang perlu kita kuasai dan kita terapkan, yang pertama, teknik pindai atau sening, yakni membaca cepat untuk menemukan atau memperoleh suatu informasi tanpa membaca secara lengkap bagian-bagian yang diperlukan. Misalnya, jika kita mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata atau istilah dalam kamus, atau mencari suatu mata acara televisi di surat kabar. Yang kedua, teknik layap atau skimming, yakni membaca cepat untuk mengambil instansi dari suatu bacaan berupa ide-ide pokok atau detail penting. Dalam hal ini, kita harus sudah menetapkan apa yang kita cari, lalu kita telusuri dengan cepat. Begitu kita temukan, baru kita baca dengan sesama untuk kita dalami. Manfaat membaca cepat adalah memahami informasi atau isi suatu bacaan secara cepat dan waktu yang relatif singkat, sehingga tidak akan ketinggalan informasi baru. Menurut Listianto, manfaat membaca cepat adalah yang pertama, memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Yang kedua, menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Yang ketiga, menemukan atau menempatkan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Yang keempat, mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara efektif. Yang kelima, menelusuri bahan halaman buku atau bacaan dalam waktu singkat. Yang keenam atau yang terakhir, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang tidak perlu. Kompetensi inti 3. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia setara tingkat semenja. KD 1.3. Membaca cepat untuk memahami informasi tertulis dalam konteks bermasyarakat. Kisi-kisi. Yang pertama, bacalah teks bacaan berikut dengan cermat, kemudian jelaskan isi bacaan dengan singkat. Yang kedua, bacalah teks bacaan berikut dengan cermat, kemudian jawab pertanyaannya dengan benar. Soal teks bacaan. Risiko MSG dalam makanan anak. Ribu-ribu soal monosodium glutama atau MSG sebagai bahan penyedap kembali mencuat. Kali ini Public Interest Research and Inquiry Center yang mempersoalkan kandungan monosodium glutama alias pectin dalam makanan ringan yang biasanya dikonsumsi anak-anak. Menurut lembaga swadaya masyarakat ini, banyak makanan ringan dalam kemasyarakatan tak mencantumkan kandungan MSG yang biasa mengancam kesehatan anak, kata Nur Hasan, peneliti di Pirdat, lembaga peneliti 13 merek makanan yang ringan sejak Juni hingga Juli 2003. Dari 13 merek itu, ternyata sebanyak 7 merek tak menyebut adanya MSG dalam kemasannya.
Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumsi tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan makanan, kandungan MSG dalam makanan harus disebut. Tapi beberapa gram persinya konsumsi MSG memerlukan penelitian khusus, ucapannya. Masalahnya, sehingga sekarang belum ada peneliti klinis tentang dampak MSG terhadap kesehatan manusia. Boleh terjadi ini karena kendala etis penelitian yang tak memperoleh manusia dijadikan kelinci pencobaan. Kalau dibanding obat-obatan, penelitian klinis masih memungkinkan. Yang jelas, Nur Hasan Institute ini, batas aman MSG yang bisa dikonsumsi adalah di bawah 2 gram. Kalau sudah 2 gram sampai 3 gram, sebagai hasil peneliti lembaga itu pada tahun 1996, MSG bisa menimbulkan alergi dan bisa sampai mengkonsumsi 500 gram ini bisa membahayakan orang menderita penyakit asma. Nah, dari isi teks bacaan di atas, kita dapat membuat soal-soal. Yang pertama, apa judul bacaan yang baru dibaca? Yang kedua, kepanjangan dari apakah MSG? Yang ketiga, apa nama lain MSG? Yang keempat, apa nama lembaga yang mempersoalkan MSG? Yang kelima, sejak kapan lembaga yang mempersoalkan MSG melakukan penelitian? Yang keenam, berapa jenis makanan yang diteliti? Yang ketujuh, undang-undang tentang apa yang mengatur penggunaan MSG? Yang kedelapan, berapa gram batas aman penggunaan MSG dalam makanan? Yang kesembilan, lembaga apa yang pernah meneliti efek MSG terhadap unggas di Indonesia? Yang ke-10, Peraturan Menteri Kesehatan nomor dan tahun berapa yang hanya menyatakan penggunaan MSG secukupnya. Nah, penilaian rubrik. Setelah selesai menjawab, silakan cek jawaban dengan bacaan. Beberapa jumlah jawaban yang benar. Lihat kembali berapa menit waktu yang kamu gunakan untuk membaca. Selanjutnya, gunakan rumus membaca cepat di bawah ini. 250 per 120 detik kali 60 menit sama dengan 120 kata per menit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kecepatan kamu membaca sebanyak 120 kata per menit. Dalam standar, dikatakan bahwa kamu harus mampu membaca sebanyak 250 kata per menit. Artinya, kemampuan membaca cepatmu masih harus ditingkatkan lagi. Tahap selanjutnya adalah mengukur pemahaman. Misalnya, jawaban benar adalah 8. Waktu yang digunakan 60 detik. Nah, hitunglah berapa persen jawaban yang benar. Misalnya, 8 kali 10% sama dengan 80 atau 80%. Hasilnya adalah kemampuan pemahaman sebesar 80% atau 80. Walaupun tergolong tinggi, kecepatan membacanya masih lambat. Artinya, kemampuan membaca cepat belum memenuhi standar minimal sebesar 250 kata per menit. Sekian penjelasan materi mengenai evaluasi membaca cepat. Terima kasih.